Mungkin kebanyakan player menganggap ini adalah tulang biasa. Tapi setelah menonton video ini, hai teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas dan mengungkap misteri-misteri yang ada pada map Kalahari ini. Tapi sebelum memulai inti videonya, ada baiknya jika kalian like, comment, and subscribe dulu video ini. Itu akan memberiku semangat agar bisa terus berkarya di YouTube. Map Kalahari pertama kali dirilis pada tanggal 28 Februari 2020. Semenjak perilisannya, aku banyak sekali menemukan hal yang janggal pada map ini. Setelah meriset dan melakukan berbagai macam investigasi, aku mempunyai suatu teori yang terdengar cukup gila, tapi masuk akal. Tapi sebelum memulai inti teorinya, mari kita melakukan investigasi terlebih dahulu. Investigasi pertama kita buka dengan suatu wilayah di ujung kiri map Kalahari bernama Mamut. Di wilayah ini kamu dapat melihat tulang hewan raksasa yang tertimbun setengah pasir. Seperti nama wilayahnya yang dinamakan Mamut, mungkin ketika banyak player yang ditanya, ini tulang apa? Mungkin kebanyakan dari mereka menjawab, ini tulang mamut. Seperti yang ada pada nama wilayah ini, Mamut. Tapi menurutku ini tidak seperti itu. Maksudku, hey, kita semua tahu kalau mamut itu tidak hidup pada dataran pasir, melainkan mamut hidup pada dataran es. Secara logika, bagaimana ini bisa terjadi? Oke, aku tahu kamu pasti ingin bilang game itu tidak bisa disandingkan dengan logika. Tapi setelah kita memiliki bukti setelah melakukan riset yang benar adanya, ya, siapa tahu memang ada. Siapa tahu Garena menyelipkan beberapa Easter egg atau misteri yang menyuruh para playernya untuk memecahkannya. Lagi pula tinggi mamut hanya sebesar 5 meter. Sedangkan tinggi manusia itu umumnya 1,6 meter sampai 1,8 meter. Itu sangat jauh perbedaannya jika kita lihat di game Free Fire ini. Lalu dengan bukti yang begitu kuat, mungkin kita semua bertanya, kalau bukan mamut, lalu ini apa? Dari petunjuk yang aku temukan, hewan ini adalah hewan paus biru. Dibanding dengan ukuran mamut yang kita lihat tadi, paus biru justru lebih besar dan lebih masuk akal. Kenapa? Karena paus biru itu memiliki tinggi lebih dari 33 meter dan berat sebesar 181 ton. Itu sangat besar, coy. Dibanding dengan manusia yang tingginya hanya 1,6 sampai 1,8 meter dan mamut yang tingginya hanya 5 meter, paus biru jauh lebih berkali-kali lipat besarnya dari keduanya. Ini adalah kerangka paus biru yang pernah ditemukan oleh manusia. Seperti yang kamu lihat, ini sangat besar. Bahkan saking besarnya, kerangka ini tidak dapat ditaruh di bawah. Karena jika ditaruh di bawah, fosil ini akan memakan banyak tempat. Kamu bisa lihat manusia di bawah. Manusia di bawah itu tidak ada apa-apanya dibanding fosil paus biru yang besar ini. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah fosil sebesar ini masih bisa disebut mamut? Kamu bisa menulis spekulasi dan pendapatmu sendiri di kolom komentar. Tapi tunggu dulu. Kenapa hewan laut sebesar paus biru itu ada di tengah gurun? Kemungkinan yang terjadi separuh dari map Kalahari dulunya adalah sebuah lautan. Itu bisa saja terjadi karena proses dari perubahan lautan menjadi daratan
membutuhkan waktu 10.000 tahun. Bukti kalau separuh dari Kalahari adalah lautan juga terdapat pada wilayah Desap, Santa Santarina, dan juga Rafineri. Teori ini dikuatkan dengan adanya ketiga wilayah tersebut. Kalian pernah berpikir gak sih, kenapa ketiga map ini memiliki lokasi yang berdekatan? Untuk menjelaskannya, mari kita ke lapangan investigasi selanjutnya. Seperti namanya, di sini terdapat kapal selam yang terbengkalai. Kalian merasa aneh gak sih? Kok bisa ada kapal selam yang begitu besar di tengah gurun? Banyak dari orang yang berspekulasi atau memberi pendapat kalau kapal ini itu sedang dibangun. Tapi menurutku ini tidak seperti itu. Kapal ini itu sedang dipindahkan. Kenapa? Karena pada bagian bawah dan atasnya itu memiliki lubang, dan lubangnya itu tidak dibuat secara sengaja. Kapal selam ini terlihat seperti telah diserang oleh hewan laut yang sangat besar. Dan di sini kamu juga bisa lihat kalau kapal selam ini itu berdekatan dengan tulang raksasa yang berada di wilayah Mamut. Mungkin saja hewan laut tersebutlah yang telah menyerang kapal ini. Dengan gigi yang tajam, ya kenapa tidak? Tapi yang masih menjadi misteri yaitu kenapa kapal ini masih menyala? Bukankah kapal ini telah ditinggalkan? Terus siapa yang menyalakan kapal ini? Masih menjadi misteri. Jadi mari kita turun ke lantai paling dasar. Siapa tahu di bawah kita bisa menemukan sesuatu yang menarik. Kapal selam ini memiliki 3 lantai, dan di setiap lantainya itu memiliki pintu yang tidak bisa dibuka. Bisa saja di dalam pintu itu terdapat para kru dan kapten kapal yang telah menjadi mayat. Siapa yang tahu, itu bisa saja terjadi. Nah, di bagian bawah kapal ini banyak sekali terlihat box-box yang telah dikeluarkan dari kapal. Entah apa isi dari box ini. Bisa saja ini adalah properti kapal yang telah tidak digunakan. Dari bawah kapal ini kamu dapat melihat lubang itu dengan jelas. Tampak dari bawah, lubang ini memiliki bentuk yang sangat tidak normal. Seperti yang kubilang tadi, ini bisa saja sebuah serangan hewan laut. Karena bukti-bukti dalam wilayah Desap ini masih kurang, mari kita lanjut investigasi ke wilayah selanjutnya. Sekarang kita masuk ke dalam wilayah Santa Santarina. Lagi-lagi, wilayah ini itu berdekatan dengan wilayah Desap, Mamut, dan juga Kaliferin. Lagi-lagi, ketiga wilayah ini itu saling berdekatan. Apakah kebetulan? Aku rasa tidak. Dan by the way, di bawah situ ada satu musuh. Bentar, aku bakalan ngeratakan dulu coy. Kamu lihat bintang di atas sana? Easy coy. Ya. Hayu. Fix Evos, kamu rekrut aku sekarang juga balik ke topik. Seperti yang kita lihat, kapal ini telah terbelah menjadi 2. Kalau kapal selam yang tadi itu sudah hampir terbelah 2, beda dengan kapal yang ini. Kapal yang ini jelas-jelas telah terbelah menjadi 2. Seperti yang aku bilang tadi, Kalahari dulunya adalah sebuah lautan. Terlihat dari pasir yang berada di bawah kapal yang bertanda air sedikit demi sedikit mulai menguras, yang menyebabkan kapal sebesar ini bisa timbul ke daratan. By the way, jika kalian melihat secara detail, pada bagian samping kapal terdapat ukiran singa. Dan pada bagian depan, kamu bisa melihat ukiran burung elang di sana, serta ukiran kepala kambing, domba, apapun itu, mirip lah. Kambing, domba, iya, kambing, domba,
Iya, itulah. Apakah ini adalah kapal bajak laut? Jika benar, berarti kapal ini telah lama berada di dasar laut. Karena jika sebuah kapal yang mengalami kerusakan besar seperti kapal ini, bangkai kapalnya tidak akan mengambang, melainkan akan tenggelam ke dasar laut. Itu disebabkan karena bagian dalam kapal yang tadinya udara itu diisi oleh air. Dan bahkan setelah kuperhatikan lebih detail lagi, ternyata pada bagian kapal ini terdapat banyak sekali lubang. Ini tidak mungkin disebabkan oleh batu karang, karena logikanya jika ini disebabkan oleh batu karang, bagian yang rusak itu bukan pada bagian tengah, tapi pada bagian depan kapal. Ini bisa saja disebabkan oleh monster laut. Dan ini cukup membuktikan bahwa map Kalahari separuhnya dulu adalah lautan. Oke, jadi itu adalah teori tentang map Kalahari ini. Video tadi adalah 100% cuma teori, belum dapat dikonfirmasi oleh Garena Free Fire-nya langsung. Jika kamu setuju tentang teori ini, silahkan like, comment, and subscribe. Semua tombolnya ada di bawah. Jika kamu punya teori sendiri, kamu bisa komentar di bawah, kita bisa saling sharing. By the way, ini itu cuman game. Jangan terlalu diambil serius. Ambil saja manfaat dan pengetahuan di video tadi. Dan untuk video selanjutnya, kamu bisa request di kolom komentar di bawah. Jangan lupa follow sosial mediaku, linknya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan bye-bye.